Sampurasun. Pada hari ini bersama saya Fitri Rasdayanti akan menemani dalam podcast edisi spesial membahas program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tahun anggaran 2023. Dan hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, Bapak Haji Yudi Yudiawan SEMM, lalu Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Karawang, Pak Haji Jaini SPD MPD, Bapak Kepala Bidang Pemasaran Pak Dadan Hendrayana SEMM, Subkoordinator Pengembangan Kebudayaan Bu Neni Martin SS, Bapak Kepala Bidang Ekraf Pak Faskia Wargini Aditya STMSE, dan Subkoordinator Pengembangan Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Pak Kustia Wildan Priyana SSTPA. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga dalam kondisi yang selalu bersemangat di tahun yang baru ini ya. Dan saya ingin menyapa kepada Kepala Dinas kami ini ya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, Pak Haji Yudi Yudiawan SEMM. Dan Pak Yudi ini sekaligus bapaknya Mojang Jajaka Kabupaten Karawang yang selalu mendampingi dan menemani. Terima kasih banyak Bapak Haji Yudi yang sudah bergabung pada hari ini di tengah kesibukannya ya Pak. Pada awal tahun ini pastinya bakal sibuk banget, banyak kegiatan ya Pak. Gimana nih Pak, di awal tahun ini ada rencana apa Pak? Terima kasih Mbak Fitri atau ya, Bapak. Fitri ya. Selamat siang juga rekan-rekan ini yang mendampingi saya Pak Sepin, Pak Wildan, Pak Dadan, Pak Adit. Pak Adit ini merangkap kiai juga, Bu Neni, Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang dan Kebudayaan Kabupaten Karawang di tahun 2023 ini mempunyai program kerja, yaitu diantaranya kegiatan di mana akan melaksanakan kegiatan Fashion Week sih. Fashion Week tingkat Fashion Week internasional. Itu wah, luar biasa ya Pak. Iya, itu rencana akan dilaksanakan pada bulan Mei. Rencananya ada negara apa aja nih Pak? Kalau negara mungkin nanti yang tahu Pak Dadan. Nanti dibahas bersama Pak Dadan. Senang yang negaranya tantan gitu. Ubes kita, apalah gitu. Iya. Saya juga terang. Tadi juga kami sudah ngobrol dengan Akaila ya, sebentar dengan bahwa nanti akan ada alternatif dari Malaysia dan Brunei kalau tidak salah. Tapi ada 3 negara lagi, Uzbekistan, Kazakhstan, nah jadi tantan. Tantan ya Pak ya. Tapi jadi ada 5 negara ya Pak. Ya saya bersyukur Ukraina nggak masuk. Kalau Ukraina masuk repot juga ya. Ukraina. Nggak mungkin lah. Kita juga punya program kerja. Memang rencana ini baru rencana bahwa nanti ada kegiatan hari ulang tahun Purbakala tingkat Jawa Barat yang akan dilaksanakan rencana bulan Juni dan bertempat itu di Komplek Candi Jiwa. Nanti kita juga akan hari ini bulan Februari ada pelaksanaan kegiatan pemilihan Mojang Jajaka Batik ya. Oh, putra-putri batik Batik ya hari ini. Akan seleksi sebentar lagi ya Pak ya? Sebentar lagi. Didampingi langsung oleh Bapak tentunya? Oh iya, saya meminta pribadi, saya menyeleksi pesertanya. Terutama putrinya ya. Kalau putranya bagian Pak Dadan. Kalau yang putranya siapa Pak ya saja? Pak Dadan. Pak Dadan. Ya. Jadi kalau putrinya sama Bapak gitu ya Pak. Gitu. Jadi jangan lupa ya Pak dilibatkan Mojang Jajaka juga dalam segala pasti. kegiatan. Nanti kita kolaborasi dengan Mojang Jajaka dan kebetulan hari ini juga sebenarnya kami mempunyai banyak program, tapi karena keterbatasan, ada satu keterbatasan yang dimana pelaksanaan kegiatan ini belum bisa dilaksanakan. Tapi yang lebih pentingnya itu nanti program kita ini pemilihan putra putri batik, terus nanti Fashion Week, terus nanti HUT Purbakala tingkat Jabar. Itu yang program yang unggulan kami di tahun 2023. Mungkin nanti secara spesifiknya
teknisnya nanti mungkin bisa ditanya para kepala bidang ini apa sih programnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, makasih banyak Pak Haji Yudi Udawan atas paparannya mengenai program kerja unggulan nih di tahun 2023. Nampaknya bakal jadi tahun yang seru banget nih Pak, dari mulai Fashion Week di berbagai negara ya Pak, dari berbagai negara, ada 5 negara. Terus juga yang paling dekat ini ada pemilihan putra putri batik ya Pak, Kabupaten Karawang. Nah, beralih kepada Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang kita ini yang tercinta, yang bergabung sebagai keluarga baru dari Disparbud Karawang, Bapak Haji Jaini SPD MPD. Nah, Pak Haji Jaini sebagai keluarga baru Disparbud Kabupaten Karawang, apa sih inovasi yang ingin diberikan gitu ya sebagai pendampingan dalam mendampingi Pak Haji Yudi gitu? Gimana nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri, izin Pak Gadis. Ya, tentunya kita sebagai warga baru di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, Mbak Fitri, pertama minta diaku dulu sama kawan-kawan yang sudah lebih dulu menjadi keluarga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena bagaimana kita mau bekerja kalau diaku juga belum. Jadi diaku dulu. Selanjutnya ya minta dukungannya, minta kerjasamanya dalam hal membantu pekerjaan dan kebijakan pimpinan kebijakan kepala Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya. Di samping itu juga kalau dia sekretaris kan lebih dominannya mengkoordinasikan baik mengkoordinasikan pekerjaan maupun mengkoordinasikan administrasi dari masing-masing bidang yang ada, karena terus cara teknisnya tentunya ada di bidangnya masing-masing. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, pada prinsipnya ya saya selaku pendampingnya siap mendukung, siap mensupport apa yang menjadi kebijakan beliau. Cuma tadi ada yang ini Pak, ada yang mungkin agak sedikit komplain gitu. Jadi Bapak tadi ngajak mau kolaborasi sama Moka. Kalau Bapak baiknya kolaborasinya sama Mojang aja gitu Pak. Jangan dengan jejakannya. Bersama saya berarti Pak, kalau gitu. Apalagi Mbak Putri juga kan Moka 2022. Iya. Kayaknya lebih asik kalau Bapak itu kerjasamanya kolaborasinya dengan Mojang aja gitu Pak. Jajakannya enggak berarti Pak? Jajakannya nanti bagian Bu Neni jajakannya. Jajakannya gitu. Nanti bersama Bu Neni berarti. Kalau Mojangnya sama ya. Bapak. Yang jelas Mbak Putri alhamdulillah 2 bulan kurang lebih 3 bulan berjalan gabung di Parbud. Sangat asik, enjoy dan alhamdulillah kekeluargaannya sangat kuat. Bahkan kemarin diawali juga di akhir tahun kita ada family gathering juga, dan itu lebih merekatkan kekeluargaan dan persaudaraan kita. Itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah bincang-bincang ringan ya dengan Pak Haji Yudi, kemudian Pak Haji Jaini. Nah, sejujurnya saya ini agak tertarik nih Pak, ada ketertarikan terhadap 17 subsektor ekonomi kreatif nih Pak yang ada di Kabupaten Karawang. Kayaknya saya pengen nih ngobrol-ngobrol lebih dalam bersama Bapak Adit ya. Pak Adit selaku Kepala Bidang Ekraf nih terkait 17 subsektor ekonomi kreatif ini. Kira-kira subsektor mana sih Pak yang paling banyak di Kabupaten Karawang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kadis, Sekdis, rekan Kepala Bidang, support dan semua audiens, penonton setia YouTube channel Disparbud. Kali ini kebetulan lahir setahun
dari 2022 alhamdulillah kita berupaya terus mengkolaborasi dengan seluruh para pelaku aircraft 17 subsektor. Memang Karawang ini sangat dikenal dengan semua subsektor jenis pertunjukan, subsektor seni pertunjukan dan subsektor seni musik. Nah, ada juga unggulan selain subsektor 2 sektor itu ada subsektor kriya. Nah, yang menarik adalah alhamdulillah nanti tanggal 27 Januari itu Disparbud memfasilitasi kerjasama dengan Uniqlo. Artinya para pelaku aircraft ini ada terkurasi oleh kita, ada 6 produsen yang insya Allah akan dipajang, dipromosikan di Uniqlo, di mall satu-satunya di Karawang. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penempatan promosi produk di tempat tersebut akan meningkatkan omset para pelaku aircraft tersebut, khususnya kerajinan kriya. Gitu. Kalau selain dari program tersebut, ada program unggulan lain nggak sih Pak? Misalnya dekat-dekat ini mau ada apa nih Pak? Banyak sekali. Alhamdulillah tadi dengan Pak Kadis bilang bahwa anggaran kita sangat-sangat terbatas. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan beberapa pelaku aircraft ya, yang tadi itu kalau aircraft itu harus kreatif, nggak ada anggaran harus kreatif. Nah, sehingga bulan Februari contohnya kita para pelaku aircraft itu akan mengadakan stand up comedy, mengundang Marcel dan gestarnya ya, Marcel dan Arik Brata. Nah, kemudian bulan Maret juga insya Allah kita berkolaborasi dengan ClickFest. Kemudian bulan April insya Allah kita akan mengadakan Cloud Fest. Jadi sambil Ramadan menunggu Lebaran, nah, konsumen orang Karawang bisa menikmati hiburan belanja cloud untuk Lebaran. Wow. Dan setiap bulan insya Allah kita akan berkolaborasi terus mengadakan event supaya produk aircraft ini akan semakin dikenal dan peningkatan pendapatan juga akan berpengaruh. Mudah-mudahan seperti itu. Luar biasa ya Pak. Untuk Cloud Fest itu rencananya mau di mana Pak? Tempat masih tentatif. Kita insya Allah menunggu beberapa tempat. Ya kalau berbicara strategis mungkin Karangpawitan akan lebih menarik. Karena di situ akan semua orang bisa berkunjung. Dan Karawang ini pangsa pasarnya luar biasa. Sehingga dengan adanya kota urban, industri yang ada, itu sangat profitable. Jadi kami di Aircraft membuka untuk kolaborasi dari semua pelaku, sehingga produsen aircraft ini semakin dikenal dan omsetnya semakin meningkat. Mudah-mudahan gitu. Dan selain itu juga kita ada edukasi juga peningkatan kapasitas sesuai dengan program kami adalah pengembangan SDM aircraft. Sehingga setiap dalam 1 tahun itu kita ada mengadakan pelatihan pada pelaku aircraft untuk peningkatan kapasitasnya mereka. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi sudah terkonsep nih dari bulan ke bulan ini mau ada program apa aja sih. Jadi dinantikan sekali oleh masyarakat Karawang ya Pak ya. Nah kalau misalkan ingin berkolaborasi mungkin bisa juga Pak kolaborasi dengan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang ya Pak. Betul. Misalnya nanti ClickFest atau CloudFest itu di salah satu destinasi pariwisata Karawang Pak. Bisa ya Pak ya? Karena destinasi pariwisata itu kita banyak. Nah, sehingga salah satu daya tariknya itu tadi harus ada atraksi di situ. Iya, jadi luar biasa di Kabupaten Karawang ini banyak sekali potensi pariwisatanya ya. Nah, terakhir kali saya itu liburan Pak ke Ancol nih, saya jadi pengen ngobrol bareng Pak Wildan nih terkait destinasi pariwisata Pak. Setelah tadi ngobrol terkait ekonomi kreatif dan kaitannya dengan destinasi pariwisata nih. Terakhir saya tuh main Pak ke Ancol. Ternyata di Ancol itu kalau misalkan kita mau masuk udah pakai tiket online Pak.
Jadi diaksesnya melalui website nih. Nah ini kan jadinya bisa jadi insight baru juga ya Pak, kalau misalkan di Karawang kita mau liburan melalui website, nah otomatis nggak bakal ada tuh kayak misalnya calo-calo atau hal-hal yang lainnya lah Pak di luar itu. Nah kalau di Karawang sendiri ada gak sih Pak yang bisa diterapkan dari mulai aplikasi atau website gitu Pak? Iya, terima kasih deh. Begini, kebetulan sebenarnya Kabupaten Karawang juga sudah mempunyai aplikasi etiketing, sudah bisa membeli tiket melalui aplikasi sebenarnya. Cuma mungkin baru beberapa destinasi pariwisata yang menggunakannya. Tapi karena kesulitan di Karawang untuk destinasinya agak tidak tercover internet agak kesulitan ke situ. Kayak misalkan di Chicken Fish nggak ada jaringan internetnya, nah itu yang agak sulitnya gitu. Tapi untuk destinasi-destinasi pariwisata yang sudah ada jaringan internetnya, alhamdulillah sudah ada aplikasinya tersebut. Jadi bisa gitu. Mungkin kalau misalkan bisa, teman-teman nanti bisa dilihat di aplikasinya Olinyu, namanya Olinyu Karawang. Teman-teman juga bisa mencoba gitu ya. Bisa diunduh berarti ya Pak ya, melalui handphone kalau misalkan mau jalan-jalan ya Pak. Nah kalau destinasi pariwisata ini ada gak sih Pak ke depannya apa yang mau ditonjolkan gitu Pak dari destinasi pariwisata nih? Kalau destinasi pariwisata menurut dari Ripdanya Kabupaten Karawang ada 7 destinasi pariwisata unggulan dari dari Chicken Fish, dan Shekuro, Pakis, dari ada 7 destinasi. Nah dari kita mencoba dari 7 destinasi itu sedikit demi sedikit kita bangun sarana prasarananya, aksesibilitasnya, amenitasnya semuanya kita bangun. Seenggaknya ibaratnya setidaknya yang 7 destinasi itu bisa mandiri terlebih dahulu lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan yang lain, kalau misalkan yang 7 ini sudah baik, kan mungkin kita bisa melebar ke yang lain. Mengikuti berarti ya Pak dari 7 destinasi pariwisata unggulan ini nanti kemudian akan mengikuti ke destinasi pariwisata lainnya seperti itu Pak. Nah kalau misalkan membahas tentang destinasi pariwisata di Karawang ini kan banyak banget destinasi pariwisata, dari mulai wisata religi ya Pak, kemudian juga ada wisata sejarah ternyata. Nah sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol nih Bu bersama Bu Neni Martini selaku Subkoordinasi Pengembangan Kebudayaan. Setelah tadi berbicara tentang destinasi pariwisata, ternyata memang saling terintegrasi nih ya, dari mulai ekonomi kreatif yang bisa nantinya diadakan di salah satu pariwisata di Kabupaten Karawang. Kemudian ada juga etiketing yang ternyata luar biasa nanti bisa dikenalkan kepada masyarakat. Nah dari sisi kebudayaan sendiri nih Bu, ternyata kan di Karawang ini salah satu destinasi pariwisatanya itu ada wisata sejarah ya Bu ya. Dari sisi kebudayaan itu bagaimana sih Bu cara mengangkatnya atau programnya nih dalam tahun 2023 Bu? Baik, terima kasih ya Neng Fitri. Untuk bidang kebudayaan di tahun 2023 ini memang ada 4 program penting. Yang pertama yaitu pengembangan kebudayaan, terus kedua pelestarian kesenian tradisional, ketiga pengelolaan sejarah, dan keempat itu pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Nah, ini tentu sangat berkaitan juga dengan kepariwisataan. Karena berbicara tentang kebudayaan, tentunya nanti akan kita manfaatkan juga untuk menunjang sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang. Tadi dikatakan ada wisata sejarah. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi satu daya tarik yang kuat di Kabupaten Karawang. Karena pertama, Kabupaten Karawang itu mempunyai Candi Jiwa. Itu kita tahu usianya sangat tua, dirunut dari arkeologis dan kesejarahan juga sangat menarik. Untuk pengembangan ke depan sebagai wisata sejarah dan edukasi itu sangat-sangat potensial. Yang kedua, kita ada
Rengas Dengklok. Sebagaimana kita tahu mengandung sejarah yang erat kaitannya dengan keberadaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini juga bisa dikembangkan sebagai satu wisata sejarah dan edukasi buat anak-anak didik kita ke depannya. Terus yang ketiga juga di Karawang itu ada potensi sejarah Islam, peradaban Islam. Kita tahu di Karawang ada Syekh Kuro yang dia itu merupakan ulama besar yang menyebarkan Islam di bumi Karawang, bahkan di Pulau Jawa. Nah, ini kita bisa kembangkan dengan banyaknya menarik wisatawan yang tertarik dengan kesejarahan Islam. Di Syekh Kuro sendiri saat ini kunjungannya itu begitu banyak, tetapi mungkin diperlukan penataan yang lebih bagus lagi ke depannya agar lebih bisa menampung para peziarah yang datang ke Karawang, terutama ke makam Syekh Kuro. Seperti itu. Luar biasa ya Bu, jadi dari sisi religi, sejarah itu banyak sekali ya Bu. Nah terakhir saya juga ke makam Syekh Kuro itu luar biasa, penerimaannya baik Bu, luar biasa sekali. Nah untuk dari Candi Jiwa sendiri Bu, saya sempat dapat info ternyata dibuatnya dari batu bata merah ya Bu ya. Itu artinya apa sih Bu kalau dari batu bata merah itu? Jadi untuk Percandian Batu Jaya memang salah satu keunikannya yaitu dari bahan bakunya. Itu terbuat dari batu bata merah yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita di Karawang sejak zaman dahulu sudah mengenal teknologi pembuatan batu bata. Apalagi dicampur dengan lepa yang dibawa dari batuan kapur di daerah Pangkalan. Jadi di situ kita udah mengenal teknologi pengolahan alam untuk bahan baku bangunan. Berbeda dengan candi-candi lain di daerah-daerah lain lebih menggunakan batuan alam. Jadi keunikannya memang candi di komplek Percandian Batu Jaya itu seperti itu. Unik sekali ya Bu, dari Candi Jiwa ini dibuatnya dari batu bata merah. Nah ini jadi insight baru juga nih, jadi pengetahuan buat masyarakat supaya lebih sering berkunjung ke Candi Jiwa gitu ya Bu ya. Terus tadi Ibu juga mention soal salah satu wisata sejarah Rumah Jiao Qishong ya Bu ya. Nah saya juga tertarik nih ya, karena saya sering baca-baca di berita tentang Rumah Jiao Qishong ini, tapi saya pengen mengulik langsung dari sumbernya nih Bu. Boleh kali ya kalau misalkan kita panggilkan bersama kami, yaitu Ketua Bidang Sejarah dan Purbakala BMMK, Badan Musyawarah Masyarakat Karawang, dan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya yaitu Pak Obar Subarja untuk bergabung bersama kami membahas terkait wisata sejarah ini ya. Nah, telah bergabung bersama kami Pak Obar Subarja selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya dan Ketua Bidang Sejarah dan Purbakala BMMK Badan Musyawarah Masyarakat Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bapak kabarnya di siang hari ini? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya Bapak ya. Maaf mengganggu nih di tengah-tengah kesibukannya Pak. Nah tadi saya sempat ngobrol Pak dengan Bu Neni nih terkait salah satu wisata sejarah yaitu Rumah Sejarah Soekarno ya Pak, Rumah Jiao Qishong yang ada di Rengas Dengklok. Saya sering baca nih Pak di berita-berita di internet terkait rumah sejarah ini nih. Tapi ternyata ada simpang siur Pak tentang cerita ini. Kalau dari sisi Pak Obar sendiri, ada nggak sih Pak kacamata tersendirinya terkait sejarah ini Pak? Ya, untuk mengenai masalah Rengas Dengklok, mungkin kalau diceritakan itu waktunya sangat panjang ya, karena banyak versi. Tapi ringkasnya beginilah. Sejak saya menelusuri sejarah Rengas Dengklok, dihitung itu dari tahun 86, berarti para saksi hidup itu masih banyak.
Kemudian literasi yang menyinggung peristiwa Rengas Dengklok yang bisa disebut sumber primer itu ada sekitar 42 buku itu yang saya punya. Nah, jadi yang beredar sekarang ini seperti yang di internet gitu ya, baik itu YouTube maupun tulisan atau artikel ilmiah, itu kadang-kadang ada yang melenceng jauh. Salah satunya ada artikel yang bahwa Bung Karno tanggal 14 Agustus sudah ada di Rengas Dengklok. Itu ada ya. Kemudian ada sebuah YouTube tentang penculikan atau pengamanan Bung Karno. Ya, Bung Karno itu di kurungan pakai itu sarung gitu. Jadi kayak nyulik anak kecil gitu. Dan itu memang tayang di YouTube. Nah, yang jelas begini ya. Saya menyebutnya bahwa peristiwa Rengas Dengklok itu kejadiannya itu bukan kejadian yang kebenaran gitu ya. Kan ada pertanyaan juga kenapa Bung Karno diculiknya atau diamankannya ke Rengas Dengklok, kenapa tidak ke Bogor atau ke Tangerang atau ke Bandung gitu. Nah, pertama bahwa peristiwa itu memang itu sudah direncanakan. Jadi sudah direncanakan sejak Januari bila mana A, bila mana B, bila mana C gitu. Yang paling tepat itu ya Rengas Dengklok karena nilai strategis. Nah, saya menyebutnya itu peristiwa itu adalah operasi militer atau mungkin operasi intelijen ya, zaman peta dulu gitu ya. Karena yang paling banyak selain orang-orang politik juga ini melibatkan tentara ya. Jadi di Rengas Dengklok itu ada markas tentara, itu Cudan, ya, setingkat Cudan atau Kompi ya. Nah ini di bawah naungan Daidan Purwakarta. Jadi satu keresidenan Jakarta atau residenan Batavia itu ada 2 Daidan. Daidan pertama yaitu Daidan Jakarta yang dijaga monyet itu. Kemudian kedua di Purwakarta. Nah, di Purwakarta ini berdiri pada bulan Desember tahun 44. Nah, dari Daidan Purwakarta terpecah lagi 4 Cudan. Terpecah 4 Kompi. Kompi 1 Cilamaya. Kompi 2 Dengklok, Kompi 3, 4 itu ada di Purwakarta. Nah, yang di Rengas Dengklok ini yang dianggap paling aktif gitu ya. Jadi intinya begini ya. Peristiwa Rengas Dengklok yang sekarang ini bergaung di masyarakat atau mungkin juga ya di para pegawai gitu ya, bahwa Soekarno menginap di Rengas Dengklok itu sangat tidak benar gitu ya kalau kita susur ya. Karena begini, Bung Karno datang jam 6 pagi di Tanjung Pura transit ya. Datang ke Rengas Dengklok sekitar jam 7. Mampir dulu di rumah Pak Hadi Pranoto ya, di rumah Pak Camat. Kemudian dilarikan dulu ke sawah ya, ada pondok di tengah sawah. Nah, di situ ada pondok itu dia dapat sarapan, itu tercatat itu ya dalam catatan militer, mendapat makan pisang rebus. Kemudian dari situ diseberangkan ke Teluk Haur. Karena di Rengas Dengklok itu sedang terjadi pengamanan tentara-tentara Jepang oleh tentara peta, gitu ya. Nah, setelah aman dari Teluk Haur itu nyebrang Citarum lagi. Nah, baru disimpan atau diistirahatkan di markas peta, di markas utama ya, yang sekarang jadi monumen kebulatan tekad itu. Nah, di situ ada diskusi mengenai masalah kemerdekaan dan itu tercatat di beberapa pelaku ya, seperti para saksi yaitu Subeno ya, kemudian Afwan, itu kan ada catatannya bahwa di situ terjadi penyusunan bahkan naskah proklamasi, bahkan itu diabadikan dalam sebuah lukisan ya. Karena pada saat peristiwa Rengas Dengklok itu tidak ada satu jepretan pun kamera. Ya tidak ada. Ya, jadi pernah kami menyusur, ada isu katanya ada yang moto. Setelah itu ya ternyata emang zaman Jepang itu sangat dilarang kamera itu. Yang ada itu ada kejadian yang dilihat orang, kemudian Pak Dudun yang namanya tukang lukis itu, jadi dia melukis. Nah itu arsip gambar gitu ya. Nah setelah
siang hari terjadi diskusi, terjadi kesepakatan, kemudian diistirahatkan di rumah singgah, diamankan di rumah singgah, yaitu di salah satu rumah yang terdekat dengan asrama peta dan layak huni, yaitu rumah Jiao Kisong. Ya, Jiao Kisongnya itu mengungsi dulu katakanlah, nah baru bisa masuk dan istirahat di situ. Nah kemudian sore hari ya sekitar pada lohor kan pada asar datang Pak Ahmad Subarjo dari Jakarta. Ya beliau mau menjemput gitu, dari golongan tua beliau itu mau menjemput. Tapi sebelumnya di situ juga terjadi perdebatan hebat di antara Ahmad Subarjo dan Pak Subeno selaku komandan Kompi di situ di kantor kewedanaan gitu. Nah baru setelah sore bisa dipertemukan dengan Pak Karno yang ada di rumah Jiao Kisong. Nah kemudian pada maghribnya ya pulang ke Jakarta. Ya sekitar jam 10 malam ya di rumah Laksamana Meda itu kan harus menyusun naskah teks proklamasi. Jadi identiknya itu kalau menginap itu tidur semalam ya. Jadi kalau beberapa jam identiknya dengan apa ya? Singgah. Singgah gitu ya. Ya singgah beristirahat gitu. Nah adapun yang menginap misalnya ada tetap berpendapat bahwa ada yang menginap di Rengas Dengklok. Betul memang waktu itu karena di Rengas Dengklok pada saat kejadian itu ada 2 Soekarno. Ya ada Soekarno sebagai tentara peta dengan pangkat sersan. Dia danrunya dari bagian Yuki ya masih di bawah komandannya itu Letnan Suharyana ya. Jadi ada Soekarno yang berpakaian peta yaitu yang jadi presiden RI pertama gitu. Nah jadi 2 Soekarno yang berpakaian peta. Nah kalau Soekarno yang tentara peta itu dia sudah bertugas sejak Januari di Rengas Dengklok dan suka silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. Ya sok nganjang malah cenah aya bejana gitu. Ya karena dulu kan Soekarno yang sekarang kan banyak foto ya gitu ya. Kalau dulu mah kan namanya aja gitu kan. Jadi wajar juga kalau model orang Medang Asem gitu ya kan, ini ada juga kan saya di sana lama itu ya, bisa pelan apa. Soekarno dulu kan suka sering silaturahmi ke sini. Betul gitu. Itu adalah Soekarno yang tentara peta. Nah, termasuk yang menginap di rumah Jiao Kisong itu adalah Soekarno yang tentara itu. Nah, kan malamnya itu ngumpul tuh di rumah sampai kata salah seorang saksi yang saya wawancara itu sampai berasnya aja yang beras jagung di rumah ya itu habis dipakai masak gitu kan. Nah baru yang Soekarno yang tentara itu pulang gitu ya ke asrama gitu kan dekat pulang. Maka muncullah di situ semacam Soekarno menginap di ya betul tapi yang Soekarno yang itu. Gitu. Beda Soekarno ya Pak ya? Ya. Jadi kesalahpahaman ini. Ya, tapi alhamdulillah sudah diluruskan nih terkait cerita sesungguhnya ternyata Soekarno itu singgah ya Pak ya? Singgah. Bukan menginap seperti itu. Kalau yang menginap itu Soekarno yang tentara peta seperti itu. Iya, iya. Nah saya juga sempat beberapa kali nih Pak kunjungan ke rumah Jiao Kisong Pak. Betul. Nah yang pertama itu saya kunjungan karena memang main aja sih ya Pak, main aja. Nah kalau yang kedua kali saya bersama kan Mojang Jajakan. Nah, Pak, saya sempat dengar cerita kalau ternyata rumah Jiao Kisong ini dipindahkan Pak. Itu betul apa enggak ya Pak? Ya betul, karena gini ya, kalau kita lihat peta topografi tahun 45 pada saat kejadian, itu kita lihat petanya itu memang Sungai Citarum itu lurus. Dan kita juga kan ada peta lokasi asrama peta, termasuk letak rumah sakit di mana, letak kantornya di mana, letak kantor kewedanaan di mana gitu ya. Itu sudah jauh berbeda dengan sekarang. Jadi memang namanya Sungai Citarum itu kan sungai alam ya, itu ada meandering ya, jadi proses pengkelokan sungai. Nah yang lamanya itu yang sekarang sudah jadi darat lagi gitu ya. Jadi yang sekarang itu yang hasil yang biluk itu ya, yang mengkelok ke arah Tugu, malah saya tahun 90-an itu di belakang monumen ini ya, itu masih jauh, itu masih ada kebun singkong itu. Tapi kalau kemarin saya lihat lagi dekat banget ke Tugu itu, dekat. Jadi apa meanderingnya itu penggerusan sungai ya. Jadi udah ke arah sini, untung ada pancang-pancang gitu. Jadi agak terhalang juga mungkin. Ya kalau tidak diluruskan ya bisa lama-lama monumen yang itu juga kena lagi gitu. Tahun 60-an kalau tidak salah itu ya. Jadi sempat dipindahkan.
Jadi bukan situs in situ ya, jadi sudah berpindah lah. Bentuk mungkin masih ya sebagian besar asli gitu kalau dilihat. Jadi memang benar dipindahkan ya Pak ya seperti itu, dan sudah diluruskan juga nih. Tadi bersama Bu Neni sudah bercerita tentang di Karawang ini ada wisata apa aja, terus terkait dengan wisata sejarah. Balik lagi ke Bu Neni nih ya Bu. Nah kalau Ibu sendiri terakhir ke wisata sejarah Jauh Kisong kapan nih Bu? Kalau saya terakhir ke Jauh Kisong itu bersama Pak Obar ya. Iya kemarin Minggu yang lalu. Tanggal 16. Kebetulan waktu hari itu ada kunjungan dari Ketua Persit ya. Ketua Persit Pusat ya, dari Kasdam dan para dandim. Istrinya Kasat. Nah waktu itu juga Pak Obar menjelaskan mengenai sejarah Rengas Dengklok. Untuk lebih diketahui secara luas. Pada saat itu apakah Pak Haji Yudi juga ikut bergabung Bapak? Waktu itu ternyata Pak Haji Yudi lagi ada kegiatan lain ya Pak ya? Jadi nggak bisa ikut hadir. Iya, nggak bisa ikut hadir. Nah kalau dari sisi Pak Haji Yudi sendiri memandang terkait sejarah yang tadi disampaikan oleh Pak Obar seperti apa Pak? Kebetulan tadi kami sudah diskusi dengan teman-teman dari para seniman budayawan untuk meluruskan yang tersebar atau image di masyarakat bahwa Pak Soekarno itu menghina, padahal tidak hanya singgah. Nah ini kita sudah akan membentuk tim kajian untuk meluruskan permasalahan ini. Tapi di samping itu juga kita juga akan membentuk tim kajian kaitan dengan cagar budaya yang di Pisang Sambo. Di mana Pisang Sambo ini ada satu SD, dia sudah bernilai sejarah tinggi. Keinginan dari pimpinan ini menjadi pusat cagar budaya nanti ke depannya. Dan kami punya program itu sekarang sedang diskusi dan akan dibentuk timnya. Tim kajian ya Pak? Tim kajian. Ya? Nah kajian ini rencananya mau kapan nih Pak? Kami kan kalau ingin membuat tim kajian itu ada satu proses secara administrasi. Dan kami juga akan melibatkan stakeholder yang lain, diantaranya bagian hukum, terus mungkin ada disdik dari Dinas Pendidikan, mungkin Pak Oba ini sudah include jadi perwakilan Dinas Pendidikan dan Budayaan juga. Merangkap gitu. Berarti ya Pak merangkap. Insya Allah nanti kita punya program di 2023 ini akan selesai, karena kita mempunyai target kalau tidak salah sudah terbentuk 6 bulan ya, sudah termasuk kajiannya. Sudah selesai dari kajian yang di pelurusan itu sejarah, maksudnya yang Pak Soekarno Presiden itu minat atau padahal singgah. Terus kedua kaitan dengan cagar budaya yang di Pisang Sambo SD. Mungkin nanti ada juga yang di Pakis. Sama itu nilai sejarahnya. Jadi ada 3 ya Pak? Iya. Nah berarti ini jadi tugas bidang pemasaran ini ya Pak, untuk lebih mengenalkan lagi kepada masyarakat nih terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang ini ya. Apalagi tadi kan udah ngobrol tentang program-program dari antar bidang nih, bahkan bersama Bapak Sekretaris juga terkait bagaimana inovasinya. Nah dari sisi bidang pemasaran tersendiri, apakah ada program-program tertentu nih yang unggulan yang mungkin akan terintegrasi antar bidang Pak, gitu bersama dengan Pak Dadan selaku Kabid Pemasaran Kabupaten Karawang ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya, terima kasih Teh Fitri. Seizin Pak Kadis, sebelum dijawab ada sedikit pantun Teh. Wah apa nih Pak pantunnya nih? Bunga pare, bunga kecubung. Cakep. Selamat sore, selamat bergabung. Wah cakep, tepuk tangan. Ya, memang kalau bidang pemasaran ini itu mungkin bidang terakhir ya istilahnya. Karena memang tupoksi kita ini harus memasarkan tadi bidang destinasi pariwisata, kemudian bidang
budaya, dan juga bidang ekonomi kreatif. Jadi ketika semua sudah berjalan, kita juga harus berjalan untuk memasarkan atau mempromosikan setiap bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini. Nah, kaitan dengan program promosi ini, ya ini merupakan podcast ini juga salah satu program kita ya di tahun 2023 ini. Kemudian juga ada tadi program yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kita mau ada Karawang International Fashion ya. Kenapa ini dibuat? Pertama, kita juga melihat di Rakornas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bulan Desember tahun 2022, subsektor fashion ini adalah subsektor yang nomor 1 peringkatnya untuk ekspor ke luar negeri. Setelah itu baru kriya, kemudian yang ketiganya adalah kuliner. Itu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai dasar, yang kedua juga arahan dari Pak Kadis untuk kegiatan Karawang International Fashion ini juga merupakan kolaborasi, tidak hanya sektor ekraf mungkin yang di sini kita promosikan, tapi juga subsektor yang lainnya juga tentu akan terlibat. Selain itu juga pariwisata, destinasi pariwisatanya juga akan terlibat, karena di dalam kegiatan itu kita ada exhibition juga, ada pameran juga ini nanti kita laksanakan. Nah, dalam kegiatan itu kita di dalam waktu yang dekat ini, di bulan akhir Januari ini sampai dengan Februari, kita akan membuka audisi untuk calon model yang nanti akan tampil di kegiatan itu. Mungkin salah satu jurinya tadi Pak Kadis ini kaitannya Pak Kadis ya, ingin dengan model ya, gitu ya. Nanti kita mau bikin pengumuman barangkali di media sosial kita, di media sosial di Sparbud, bahwa kita membuka para calon model tentunya dengan kriteria persyaratan yang kita buat ya untuk kegiatan event internasional ini. Nah, selain daripada kegiatan itu, ada juga beberapa kegiatan yang lain seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada pemilihan Putra Putri Batik Karawang tahun 2023. Ini juga akan dilaksanakan, sedang berlangsung, pembukaannya nanti hari Sabtu lusa, dan ini finalnya akan dilaksanakan di bulan Februari ya. Tahun ini, sebentar lagi. Mungkin nanti juga ya Moka juga harus terlibat lah. Iya, ya, nanti dilibatkan ya Pak ya, model jajakan. Betul. Jajakannya juga ya Pak, jangan modelnya jajakannya juga. Ada request Pak. Ada request nih Pak, jajakannya juga dilibatkan. gitu Pak. Ya. Nanti Pak Sektin yang seleksi gitu ya, jajakannya biar terlibat juga nih Pak Mojang Jajaka. Bagi-bagi tugas gitu kan, apalagi di tahun 2023 ini banyak surprise ya yang akan dinanti oleh masyarakat gitu ya. Nah, setelah tadi berbincang juga nih dengan Pak Danang, ada lagi nggak nih Pak? Ada beberapa kegiatan lagi di bidang kita. Selain promosi, ada kegiatan lomba Duta Jaipong Remaja. Gitu kemarin ya, anak-anak ya Pak ya? Kemarin anak-anak. Nah, tahun sekarang ini yang remajanya gitu. Biar kita juga ingin melihat potensi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Karawang. Ini seperti apa terhadap pelestarian budaya ya Bu Neni ya. Budaya yang ada di kita tentunya tari Jaipong ini. Selain itu, kita juga ada nanti festival film indie ya. Festival film indie ini untuk teman-teman komunitas di Karawang, mangga nanti bergabung dengan kita untuk pembuatan film-film tentunya tentang pariwisata dan budaya yang ada di kita di Kabupaten Karawang. Sementara itu Teh Fitri yang bisa kita sampaikan, selain tadi kegiatan-kegiatan rutin tentunya mempromosikan,
Dan ini juga podcast juga akan terus berjalan sampai akhir tahun. Ya, itu. Baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Dadan untuk paparannya terkait program apa aja sih nih ke depannya di tahun 2023. Ternyata banyak banget surprise-surprise yang pastinya bakal dinanti oleh masyarakat Kabupaten Karawang, karena ternyata program ini akan melibatkan masyarakat Kabupaten Karawang juga. Jadi dinanti ya nih buat masyarakat Karawang buat nanti bergabung pada program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Wah, luar biasa ya Pak, tadi sudah berbincang dengan Pak Dadan nih selaku Kabid Pemasaran terkait program-program apa aja sih dari bidang pemasaran yang ternyata terintegrasi antar bidang nih. Sering juga disinggung terkait ekraf, ekonomi kreatif nih. Dari sisi Pak Adit sendiri ada nggak sih Pak surprise atau hal-hal tertentu nih program-program yang belum disampaikan kepada masyarakat Pak? Baik, terima kasih. 2023 ini adalah tahun yang cerah. Artinya Disparbud ini memiliki sebuah ruangan khusus di sebelah aula itu ada ruang pusat kreatif. Jadi dengan adanya bangunan tersebut, insya Allah semua para pelaku ekraf itu akan bisa berkreasi di sana. Jadi menjadi pusat kreasi 17 subsektor. Dari mulai ini pertunjukan, ada di situ ada golden memoriesnya, kemudian pangkal tawanya, kemudian seni tradisionalnya juga, kemudian di situ juga bisa para pelukis mengeksplor dan mengisi event-event yang ada di tempat tersebut. Dan kami juga terbuka bagi semua masyarakat Karawang yang ingin belajar mengetahui mungkin lebih memperdalami masalah untuk kerajinan tangannya, misalnya belajar menganyam bambu gitu kan, itu kita sangat terbuka sekali, sehingga diharapkan pusat kreasi yang ada di Kabupaten Karawang, karena Karawang ini belum memiliki pusat kreasi, gedung pusat kreasi ya, dan mudah-mudahan dengan adanya di kantor Disparbud ini akan memberikan inspirasi kepada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi seperti yang sudah terbentuk di Walahar misalnya, itu sudah ada terbentuk Walahar kreatif gitu ya. Dan itu bisa menjadi sumber inspirasi. Danau yang dulunya dikenal Danau Kalimati, komunitas di sana merubah menjadi Danau Cinta. Karena kalau dari atas Google Maps itu terlihat berbentuk seperti love. Iya. Sehingga itulah perlunya orang kreatif di Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan dengan adanya pusat kreasi tercipta di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Karawang akan membentuk ekosistem klaster-klaster kreatif sehingga Kabupaten Karawang menjadi kabupaten kreatif di tahun 2023 dan 2004 selanjutnya. Dan secara tahun kemarin kita naik peringkat menjadi 13. Mudah-mudahan di 2023 menjadi 3 besar. Sehingga kami sangat terbuka kepada semua dunia usaha ya untuk berkolaborasi. Misalnya kemarin dari hotel memerlukan untuk acara event organizer untuk momen celebration-nya. Nah itu para pelaku ekraf ada semua binaan Disparbud, sehingga mudah-mudahan yang kami lakukan dari pemerintah dengan adanya fasilitasi selama tahun 2023 bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Mudah-mudahan program kita terus berjalan dan kami menerima kolaborasi dari pusat, provinsi, gitu. Wah, amin Allahumma amin. Semoga terlaksana ya Pak ya. Dan luar biasa sekali tadi menyinggung tentang Karawang menjadi kota kreatif dan juga bersejarah ya Pak ya. Dan juga ada tentang lukisan nih. Saya jadi teringat tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Obar terkait lukisan tadi Pak, yang katanya dilukis ya bukan difoto Pak. Nah ada nggak sih Pak sejarah lain lagi yang ingin Bapak sampaikan nih Pak? Ya,
di Kabupaten Karawang itu ada 2 lokasi atau 2 peristiwa sejarah yang saya anggap sangat besar dan sudah pemahamannya atau cerita itu sudah memasyarakat di Kabupaten Karawang. Itu tadi yang pertama itu peristiwa Rengas Dengklok yang memang ini harus ada penyamaan persepsi yang baku. Nah, yang kedua itu tentang sejarah Syekh Guro yang tadi sudah dibahas. Ini juga perlu lah, mungkin nanti kami dari bagian sejarah dan cagar budaya BMMK mungkin akan mengusulkan pula agar sejarah Syekh Guro dikaji ulang. Karena terus terang saya menyusun buku sejarah Syekh Guro tahun 2006, itu 4.000 lembar habis. Kemudian saya mengikuti lagi penelitian dari Balitbang Kementerian Agama tahun 2008 ya, waktu itu. Dan ternyata hasil daripada penelitian yang dari kementerian itu, dari Balitbang itu, makam Syekh Guro itu di Kabupaten Karawang itu ada 3, di Cirebon 1, yaitu di Pulau Bata, jadi disebutnya juga makom. Kemudian Masjid Agung, dan di puncak Gunung Sanggabuana. Itu semua yang tadi itu, yang termasuk yang di Cirebon, itu datanya kuat. Jadi klaimnya kuat bahwa sini makam sebetulnya. Nah, ini juga perlu ada nanti mungkin dari Disparbud ada pengkajian ulang agar ada penelitian lanjutan lah. Itu mungkin dari saya jadi 2 peristiwa sejarah di Kabupaten Karawang yang besar, sangat penting, tetapi masih simpang siur. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dimention nih Pak terkait pengkajian ulang. Tadi juga Pak Haji Yudi Yudiawan sudah menyampaikan tentang pengkajian ulang terkait tiga pariwisata ya Pak ya. Nah, dari Pak Yudi sendiri adakah Pak yang mau disampaikan lagi nih kepada masyarakat? Mungkin terkait pengkajiannya atau program lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini menjadi satu kesatuan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi di mana kita tidak bertupoksi dari kebudayaan dari pariwisata. Pertama nanti akan saya sampaikan juga ini kepada masyarakat Kabupaten Karawang untuk bisa membantu berkolaborasi program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Apapun bentuk program, kalau tidak ada dukungan dari stakeholder, ini tidak akan jalan. Makanya kami berharap pada masyarakat Kabupaten Karawang maupun stakeholder yang lain untuk bisa berpartisipasi karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kedua, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi kaitan public aircraft, bahwa memang betul Kabupaten Karawang ini belum mempunyai gedung kreatif center. Dan hari ini kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berharap sekali untuk bisa membuat satu wadah di mana dibuatkan satu gedung kreatif buat para seniman, budayawan, dan bidang yang pengelola pariwisata. Terus yang tadi disampaikan Pak Obay, memang betul kita punya PR, punya pekerjaan di mana outputnya ini akan bisa membantu pengetahuan tentang kebudayaan di Kabupaten Karawang untuk regenerasi berikutnya. Nah, ini juga harus minta tetap kepada masyarakat Karawang, kita mohon ada satu dukungan secara moral dan supaya ini berjalan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tahun 2023. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan insight dan ilmu baru nih, termasuk informasi terkait program-program yang akan terlaksana di tahun 2023. Tentunya ini juga menjadi informasi bagi masyarakat Kabupaten Karawang untuk kedepannya bisa mengikuti program-program dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Tentunya dekat
dekat ini katanya akan ada penyeleksian model International Fashion Week ya, Karawang International Fashion Week. Nah, tidak terasa ternyata sudah ada di penghujung acara membahas terkait program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tahun anggaran 2023. Bersama saya Fitri Rasdayanti, nantikan podcast-podcast selanjutnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.